Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena bisa kembali bersama dengan Bapak Ibu Saudara beribadah secara khusus dalam ibadah Jumat Agung pada sore hari ini. Walaupun ibadah yang kita lakukan adalah ibadah di rumah dan tidak bersama-sama di gedung gereja, saya percaya sukacita dan kegembiraan Bapak Ibu tidak berkurang karena sukacita dan kegembiraan kita adalah di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada sore ini dalam rangka memperingati peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib adalah dari Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 46. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, mari silakan dibuka Alkitab dan saya bacakan juga untuk kita semua. Injil Lukas 23 ayat 44 sampai 46 bunyinya demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Sekali lagi saya bacakan untuk kita. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 44 dikatakan, ketika hari sudah kira-kira jam 12. Itu berarti pas teriknya matahari. Jam 12 siang. Tapi itu juga berarti bahwa Tuhan Yesus sudah tergantung di atas kayu salib selama 3 jam. Sebab dalam Injil Markus pasal 15, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Yesus disalibkan pada jam 9 pagi. Izinkan saya membacanya untuk kita dari Injil Markus pasal 15 ayat 26 dan 24-25 bunyinya demikian. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Jadi Tuhan Yesus sepanjang malam sudah disiksa, kemudian dia disuruh memikul kayu salibnya dari Yerusalem ke tempat penyaliban yang bernama Golgota, Bukit Tengkorak itu. Itu adalah hal yang sangat menguras emosi, menguras tenaga daripada Tuhan Yesus. Sebab ketika dia diadili dengan juga dilakukan penyiksaan secara fisik. Pasukan Romawi menyiksanya, Pilatus menyuruh supaya pasukan Romawi menyiksanya. Ejekan-ejekan dari para imam, ejekan-ejekan dari orang banyak, itu terus-menerus dituduhkan kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia harus memikul kayu yang berat, kayu salib yang berat itu. Memang akhirnya orang pasukan Romawi meminta Simon dari Kirene memikulnya. Jadi ketika Yesus disalibkan, sebenarnya lah dia telah berada dalam posisi fisik yang sangat lemah, kondisi fisik yang sangat lemah. Dan ketika dia digantungkan di atas kayu salib, yaitu jam 9 pagi, maka dia harus bernapas dengan tenaga yang berat. Seseorang ahli berkata bahwa ketika setiap kali Yesus harus bernapas, dia harus bernapas sekaligus menarik tangannya yang terpaku di salib itu. Jadi dia harus bernapas sekaligus menariknya. Dan itu sangat menyakitkan. Dan itu merupakan penderitaan yang hebat. 3 jam tergantung di atas kayu salib. Dengan segala rasa sakit. Dengan segala kepedihan hati. Dengan emosi yang telah runtuh sama sekali. Tenaga yang terkuras, Pak. Tetapi luar biasa. Di atas kayu salib itu kasih Yesus tidak berhenti. Kemudian firman Tuhan ini berkata, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12,
lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca ayat 45 sampai 46, ada peristiwa lain selain daripada terjadi kegelapan selama 3 jam meliputi seluruh daerah itu. Peristiwa yang kedua adalah dikatakan bahwa ada tabir bait suci terbelah 2. Lalu yang ketiga, Yesus berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," dan ia pun menyerahkan nyawanya, artinya dia mati. Lalu ada pernyataan iman daripada perwira yang mengatakan sungguh orang ini adalah orang benar. Dan semua orang yang menyaksikan, menonton, yang tadinya berteriak salibkan Yesus, sekarang pulang dengan penyesalan diri. Mereka memukul-mukul dada mereka. Tetapi untuk sore hari ini secara fokus, kita memperhatikan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam ayat 44 dan 45a, yaitu di mana dikatakan, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Saudara-saudara, dalam ayat 44 dikatakan kegelapan meliputi seluruh daerah. Dalam bahasa aslinya itu menggunakan kata yang berbeda dengan yang dipakai di dalam ayat 45, yaitu di mana dikatakan sebab matahari tidak bersinar. Yang sebenarnya lebih tepat untuk diterjemahkan, maka matahari berhenti bersinar. Saudara-saudara, kedua kata ini menekankan tentang sebuah kegelapan yang sangat gelap sekali. Jadi kalau pada zaman dulu itu ketika lampu listrik belum ada, di tengah malam, di mana tidak ada bintang yang bersinar, tidak ada bulan yang bersinar, itu adalah malam yang sangat gelap dan penuh dengan kekelaman, saudara-saudara. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada makna, ada arti daripada peristiwa ini, yaitu di mana kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Jadi ini bukanlah sebuah gerhana matahari yang sifatnya hanya terjadi dalam sekian menit atau puluhan menit, tetapi selama 3 jam, saudara-saudara. Dan kalau memang tidak ada maknanya, pertanyaannya adalah, mengapa harus dicatat peristiwa ini? Memang Injil Lukas tidak menjelaskan tentang makna secara eksplisit daripada kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai 3 jam. Begitu juga dengan kitab Injil yang lain tidak menjelaskan arti dan makna daripada secara eksplisit akan kegelapan yang meliputi daerah itu ketika Yesus disalib. Tetapi melalui penelusuran kebenaran firman Tuhan, maka kita bisa belajar bahwa ada setidaknya 4 makna yang kita bisa terima mengenai arti daripada peristiwa matahari berhenti bersinar selama 3 jam ketika Yesus disalibkan di Golgota. Kemudian firman Tuhan ini berkata kepada kita, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 4 ini dikatakan bahwa pada jam 12 itu suasana berubah dari cuaca yang terang tiba-tiba berubah menjadi kegelapan, dan kegelapan itu meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Lalu di dalam ayat 45 dikatakan sebab matahari tidak bersinar. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kegelapan yang dikatakan di dalam ayat 44 itu dalam bahasa aslinya stopo, lalu di dalam ayat 45 itu bahasa aslinya epikloi, eklepo. Oke. Nah, yuk. Nah, kemudian firman Tuhan ini berkata, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam 3 ayat ini kita sebenarnya melihat ada 3 peristiwa penting di dalam masa yang 3 jam itu. Yang pertama ada kegelapan yang meliputinya.
Lalu yang kedua, di mana tabir bait suci terbelah dua di Yerusalem. Lalu yang ketiga, Yesus berseru, "Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku," lalu dia menyerahkan nyawanya atau dia mati, saudara-saudara. Nah, tetapi secara khusus pada sore hari ini kita mau berfokus kepada peristiwa yang pertama saja, yaitu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 3 jam dalam kegelapan. Nah, apa makna daripada peristiwa di mana terjadi kegelapan selama 3 jam di daerah itu? Ini bisa berbicara daerah Golgota saja, tapi juga bisa berbicara kegelapan sampai ke daerah Yerusalem. Nah, apa maknanya? Mengapa harus dicatat peristiwa ini? Apakah ini hanya mau bicara tentang sebuah peristiwa alam yang terjadi secara sederhana? Atau ini bicara tentang sebuah gerhana dalam sebuah hukum alam? Saya percaya tidak. Saya percaya bahwa ketika ditegaskan tentang ada kegelapan meliputi seluruh daerah itu 3 jam, maka itu punya makna spiritual juga, punya makna rohani juga. Nah, apakah makna itu? Makna yang pertama, makna itu memang tidak dijelaskan dalam Injil Lukas maupun kitab Injil secara eksplisit. Tidak ada dikatakan bahwa kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai 3 jam, artinya adalah bla 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 bla. Tidak ada. Tidak ada ayat satu pun dalam kitab Injil yang menjelaskan secara terbuka, secara eksplisit tentang makna kegelapan ini. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita tidak bisa memahami makna rohani daripada peristiwa terjadinya kegelapan selama 3 jam ketika Yesus disalibkan. Melalui penelusuran Alkitab, melalui penelusuran teks-teks dalam Alkitab, maka setidaknya kita bisa menemukan ada 4 makna penting dalam peristiwa kegelapan meliputi daerah itu selama 3 jam. Makna yang pertama adalah berkaitan dengan pernyataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 9 ayat 4. Saya bacakan untuk kita dalam Yohanes pasal 9 ayat 4, bunyinya demikian. Yohanes 9 ayat 4, bunyinya demikian. Saya baca dari ayat 3 supaya kita bisa melihat konteksnya. Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Nah, ini berlatar belakang dengan peristiwa mengenai orang yang buta sejak lahir. Murid-murid bertanya, siapakah yang berdosa sehingga orang ini buta? Orang tuanya kah yang berdosa atau dia yang berdosa? Lalu Tuhan Yesus berkata, ini bukan masalah siapa yang berdosa, tetapi peristiwa ini mau bicara tentang bagaimana harus bekerja mengerjakan pekerjaan Tuhan selama masih siang, sebab akan datang malam. Jadi kalau kita hubungkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat 4 dalam Injil Yohanes 9 ini dengan peristiwa Yesus disalibkan di atas kayu salib, kemudian terjadi kegelapan yang meliputi daerah itu selama 3 jam. Bukankah itu menunjuk bahwa peristiwa penyaliban Yesus adalah di mana Yesus akan mengakhiri karyanya di bumi ini sebagai pribadi yang berinkarnasi dan mengakhiri peristiwa karya keselamatan. Jadi makna yang pertama, kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Mau berbicara, inilah titik akhir daripada peristiwa karya Yesus dalam inkarnasi di bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang patut kita renungkan. Bahwa di dalam hidup sebagai orang percaya, kita adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk berkarya, untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, baik melalui profesi kita maupun melalui kesaksian hidup kita. Sebab selalu ada garis akhir. Selalu ada waktunya di mana kita tidak bisa lagi berkarya untuk Tuhan. Bisa karena kematian,
bisa juga karena hal-hal yang lain. Hari ini sebagai contoh umpamanya, kita harus beribadah di rumah masing-masing, tidak beribadah bersama-sama di gereja. Kita berharap supaya waktu ini cepat berlalu dan kita bisa kembali beribadah bersama di gereja. Tetapi bukankah ini sebuah pelajaran penting? Tidak pernah terpikirkan oleh kita. Tidak bisa kita prediksi bahwa kita akan tidak bisa beribadah bersama-sama di gedung gereja oleh karena sebuah virus, oleh karena sebuah pandemi. Tetapi itu terjadi. Sehingga kalau dulu kita malas-malasan ke gereja, kita ogah-ogahan beribadah bersama. Bila melalui peristiwa peringatan penyaliban Yesus pada sore hari ini, dan melalui peristiwa pandemi ini, kalau nanti wabah ini berakhir, kita kembali boleh beribadah bersama di gedung gereja. Mari kita gunakan waktu itu dengan baik. Sebab Tuhan Yesus berkata, akan ada waktunya di mana kegelapan membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pandemi COVID-19 adalah kegelapan yang sedang melanda dunia. Makna yang kedua yang kita bisa pahami dengan peristiwa yang terjadi di dalam penyaliban Tuhan Yesus, di mana kegelapan meliputi seluruh daerah itu, adalah dari kitab Yoel pasal 2 ayat 31 yang bunyinya demikian. Kitab Yoel pasal 2 ayat 31 yang bunyinya demikian. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Ayat 31 sekali lagi saya baca. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, umumnya Yoel 2 ayat 31 ini dihubungkan dengan peristiwa kedatangan Yesus kedua kali. Tetapi kalau kita belajar tentang prinsip menafsirkan sebuah nubuatan dalam Alkitab, maka salah satu prinsipnya adalah bahwa nubuatan itu bisa saja digenapi di dalam dua peristiwa yang berbeda. Jadi ketika dikatakan bahwa kegelapan karena matahari tidak bersinar, itu terjadi dalam peristiwa di mana Yesus disalibkan, tetapi juga nanti akan terjadi dalam peristiwa di mana Yesus datang kedua kali. Kemudian dalam Amos 8 ayat 9 sampai 10 bunyinya demikian. Amos pasal ke-8 ayat 9 sampai 10 bunyinya seperti ini. Pada hari itu akan terjadi demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Jadi dalam ayat firman Tuhan dari Amos pasal 8 ayat 9 dan 10, khususnya ayat 9, Tuhan berkata, aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Jadi apa yang disampaikan oleh Amos, apa yang disampaikan oleh Yoel, itu digenapi dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Di mana di dalam peristiwa penyaliban itu Injil Lukas mengatakan kegelapan meliputi daerah itu selama 3 jam. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini prinsip yang penting dalam mengikut Tuhan, di dalam mempelajari firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Atau dengan perkataan lain, semua kehidupan Tuhan Yesus, baik dalam peristiwa kelahirannya
maupun ketika dia di dalam pelayanan melakukan mujizat-mujizatnya, bahkan ketika peristiwa kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, dan nanti pada waktunya dia datang kembali ke dunia ini. Maka satu hal yang tidak boleh kita lupakan, semuanya itu telah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Kehidupan Tuhan Yesus adalah kehidupan yang menggenapi firman-Nya, menggenapi janji-janjinya. Begitu juga dengan kematiannya di atas kayu salib. Begitu juga dengan peristiwa kegelapan yang meliputi seluruh wilayah itu selama 3 jam. Adalah sebuah peristiwa yang menggenapi nubuat yang disampaikan Nabi Yoel, yang disampaikan oleh Nabi Amos. Oh, betapa membahagiakan kebenaran ini, saudara. Ini membuat kita harus sungguh-sungguh percaya firman Tuhan. Di tengah-tengah tidak adanya kepastian di dalam hidup manusia, yang dibuktikan dengan peristiwa pandemi COVID-19 ini, saudara punya satu hal yang bisa menjamin, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Firman-Nya berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku tinggal tetap. Mari berpegang pada firman Tuhan. Di dalam rasa takutmu, kecemasanmu oleh pandemi COVID-19 ini, pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan yang berkata, aku menyertai engkau, aku mendengarkan seruan. Yang ketiga, firman Tuhan ini berbicara tentang kegelapan yang meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Berbicara tentang perlawanan terakhir daripada si iblis. Mari dengarkan firman Tuhan dalam Lukas 22. Lukas 22. Bunyinya demikian. Lukas 22. Firman Tuhan dalam Lukas pasal 22 ayat yang 53 dan 54 bunyinya seperti ini. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Tuhan ini berbicara tentang peristiwa penangkapan Tuhan Yesus. Yaitu sesudah Tuhan Yesus berdoa 3 kali, maka Yudas memimpin orang-orang yang akan menangkap Tuhan Yesus. Lalu ketika dia ditangkap, Tuhan Yesus berkata begini, pada tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam seluruh Alkitab, kegelapan merupakan lambang daripada iblis. Kegelapan merupakan lambang daripada kuasa iblis. Kegelapan selalu berkaitan dengan kejahatan. Jadi ketika firman Tuhan ini berkata bahwa kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai 3 jam, itu berbicara tentang sebuah peristiwa di mana iblis di dalam segala dayanya, dengan segala kuasanya, ingin menggagalkan misi Tuhan Yesus, misi keselamatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mengawali pelayanannya untuk menyatakan dirinya sebagai Mesias, dia dicobai oleh iblis. Iblis hendak menggagalkan misi Tuhan Yesus dengan cara mencobai dia di padang gurun. Tetapi Yesus dengan berpegang kepada firman Tuhan, dia mengalahkan semua taktik tipu daya iblis. Lalu kalau kita lihat di dalam peristiwa kelahirannya, di sana juga iblis bekerja melalui Herodes, ingin membunuh bayi sang Mesias itu. Tetapi dia juga gagal, karena Tuhan Allah kita mampu melindungi sang Mesias itu. Jadi telah 2 kali
kuasa kegelapan secara terbuka dan terang-terangan ingin menghancurkan pribadi Yesus, ingin menghancurkan misi daripada Tuhan Yesus, yaitu melalui kematiannya ketika dia bayi, atau melalui kegagalannya dengan tipu daya dicoba di padang gurun. Tetapi dia gagal. Dan ini adalah saat terakhir. Dia berpikir dia menang. Dia berpikir dia bisa menghancurkan Yesus. Tuhan Yesus berkata, inilah kuasa kegelapan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tidak suka menghubungkan pandemi COVID dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka berkata, jangan menghubung-hubungkan pandemi ini dengan firman Tuhan, apalagi dengan kedatangan Tuhan Yesus. Saya sungguh heran. Padahal yang berkata seperti itu ada juga orang Kristen, saudara-saudara. Kita seharusnya selalu melihat situasi, selalu melihat keadaan, selalu melihat peristiwa yang terjadi melalui perspektif daripada kebenaran firman. Saya yakin pandemi COVID ini adalah bagian daripada pekerjaan kegelapan, pekerjaan si setan untuk menghancurkan manusia. Tetapi di dalam semuanya itu, kita tidak perlu takut. Di dalam kegelapan yang mengerikan itu, iblis mencoba melakukan usaha terakhirnya untuk menghancurkan Yesus. Dan sepertinya dia berhasil. Tetapi kita tahu, Yesus memang mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan. Tapi hari yang ketiga, subuh pada hari yang ketiga, dia bangkit dan hidup. Dia mengalahkan maut. Dan itu membawa kita kepada kebenaran yang keempat. Bahwa kebenaran yang keempat berbicara tentang penghukuman Tuhan terhadap dosa. Saya bacakan kepada kita dari Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Yesaya 13 ayat 9 sampai 11 bunyinya demikian. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi, dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kegelapan yang meliputi seluruh daerah di mana Yesus disalibkan selama 3 jam adalah peristiwa di mana Bapa di sorga itu menghukumkan semua dosa manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Semua dosa kebejatan, semua dosa kedurhakaan, semua dosa apapun namanya, itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus dan dimurkakan oleh Tuhan di sana. 2 Korintus 5 berkata seperti ini, saudara-saudara. 2 Korintus 5 dalam perjanjian baru firman Tuhan berkata seperti ini. Ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tidak ada jalan lain bagi Allah untuk membenarkan manusia selain daripada menghukum dosa itu. Tetapi adalah mustahil bagi manusia untuk memikul hukuman dosanya. Karena itulah mengapa Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, datang ke dunia ini untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia, manusia yang berdosa, supaya Kristus mati di atas kayu salib, mati untuk memikul dosa manusia, dan Dia dimurkai karena dosa yang dipikulkan kepadanya itu, dan itu membuat saudara dan saya menjadi orang benar. Semua kesalahan kita, semua pelanggaran kita, semua kejahatan kita, itu telah ditanggung oleh Yesus. Sehingga akibatnya saudara dan saya
menjadi orang yang benar, dan itu artinya saudara dan saya diampuni Tuhan. Luar biasa. Inilah makna daripada kegelapan meliputi seluruh daerah itu selama 3 jam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan sudah menanggung dosa kita, kalau Tuhan harus memikul semua hukuman Allah di atas salib itu, bukankah artinya kita harus hidup untuk Dia juga? Bukankah kita seharusnya hidup meninggalkan dosa? Bukankah seharusnya kita hidup beribadah kepada Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, saya berdoa supaya di dalam kita memperingati Jumat Agung, hari di mana Yesus disalibkan, hari di mana kegelapan meliputi seluruh daerah itu, yang menyatakan bahwa itu adalah garis finish karya keselamatan Tuhan Yesus, penggenapan daripada firman Tuhan dalam perjanjian lama, dan perlawanan iblis terhadap karya keselamatan Tuhan. Tetapi Tuhan adalah yang menang, berhasil. Dia memurkai dosa di atas kayu salib itu yang dipikul Tuhan Yesus, supaya manusia diampuni dosa. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam pemahaman firman Tuhan ini, mempercayainya, dan hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Kami mohon Tuhan, Roh-Mu yang kudus terus menolong kami untuk memahami kebenaran firman ini. Biarlah oleh kebenaran firman ini Tuhan, kami semakin mengenal betapa hebatnya kasih dan kuasa Tuhan yang telah rela mati di atas kayu salib memikul dosa kami, yang telah menghancurkan segala kuasa kegelapan yang hendak menghancurkan kami. Ajar kami Tuhan untuk mempercayai firman. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan, hidup untuk Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.